Gadis 10 tahun baru terpilih sebagai pemenang lomba kecantikan. Dia dijual oleh bibinya ke kepala desa. Berjanji untuk menjualnya ketika gadis itu dewasa. Nama gadis kecil malang ini adalah Dunrada. Ketika masih kecil, orang tuanya sudah meninggal. Ada juga saudaranya yang pencuri. Sebelum ibunya meninggal, dia menitipkan keduanya kepada bibinya. Berharap putrinya tidak terjerat dalam kehidupan dunia buruk ini. Dan putranya jangan menjejakkan kaki dalam pencurian. Bibi setuju untuk merawat mereka dengan baik. Setelah menunggu ibunya meninggal, dia mengubah kedua anak itu di bawah umur itu untuk menghasilkan uang untuknya. Kedua mereka setiap hari tidak bisa menahan dengkuran. Bahkan makanan tidak bisa dipenuhi. Karena ingin melarikan diri dari dunia neraka ini. Dunrada berencana untuk berpartisipasi dalam kontes kecantikan. Suatu hari, Bibi memiliki sikap yang aneh. Dia sangat gembira suruh Dunrada berpartisipasi dalam kontes kecantikan. Dunrada sangat senang, dia hampir melompat. Tentu saja, dia akan memberikan segalanya untuk berpartisipasi dalam kontes. Orang-orang yang juga berpartisipasi dalam kontes ini banyak gadis cantik. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Tidak menyangka mereka berdua nantinya akan berkelahi karena satu pria. Saat ini, Bibi berhati hitam berdiskusi dan kepala desa akan menjual keponakannya Dunrada. Keponakan saya sangat pintar. Sangat cocok untuk melakukan ini. Karena Dunrada memiliki keunikan sendiri. Dan bibinya memaksa Dunrada belajar membaca buku. Pada saat ini, ayah pizza dapat mendengar percakapan antara keduanya. Segera tarik pizza yang berdiri di depannya, dan diskualifikasi. Sangat cepat, Dunrada mengandalkan kecantikan dan bakatnya untuk naik ke puncak kontes. Juaranya 10 bat dengan bunga segar. Jadi, tentu saja, bibinya akan ambil semuanya. Dan memaksa Dunrada menjadi dewa keberuntungan untuknya. Selama tahun berturut-turut, Dunrada selalu memenangkan penghargaan. Akhirnya tunggu sampai dewasa. Kecantikan Dunrada membuat gadis-gadis lain diam-diam menyerahkan tahta. Bibinya hari ini bersikap biasa yang siap memberi Dunrada tas, pakaian, parfum, jas. Juga bilang tidak akan menjadikan Dunrada alat penghasil uang di masa depan. Hanya perlu dia setuju dengannya. Ini menyebabkan Dunrada terkejut. Tidak tahu bahwa bibinya menetas konspirasi gelap. Dia tahu betul bahwa kecantikan Dunrada dapat membantunya untuk mendapatkan banyak uang. Dunrada dengan keindahannya buat si bosnya perhatikan. Dia memanfaatkan waktu Dunrada mandi, bersiap untuk berperilaku buruk. Dunrada berteriak minta tolong kepada bibinya. Dia segera bergegas ke kamar untuk memukul suaminya. Sialan, hampir mendevaluasi barang-barangku. Pada saat ini, Dunrada mengatakan bahwa si paman tua dan jelek. Hanya tunggu bibinya meninggal, dia pasti akan segera menikah dengan wanita baru. Lihat adegan anjing dan kucing bertengkar seperti itu. Dunrada tidak bisa menahan perasaan bahagia. Sifatnya pasti bukan orang yang mudah diganggu. Saat ini, kemunculan kepala desa buat semua selesai. Ternyata, sudah sampai hari kepala desa menjemput Dunrada. Bibi, penuh sanjungan, berlari keluar menemui kepala desa. Dan berpura-pura tidak mau dipisah dengan keponakannya. Katanya dia telah mengatur pekerjaan yang bagus untuknya. Dunrada memiliki wajah bingung. Pekerjaan macam apa yang harus kamu lakukan di malam hari? Bibi itu coba terus-menerus berbohong. Sangat cepat Dunrada dibawa ke pelacuran. Kepala desa menyuruh istrinya membawa Dunrada untuk berganti pakaian bersih yang bagus. Kemudian antar Dunrada ke kamar tidur. Dunrada baru sadar kalau itu salah. Tapi sekarang sudah terlambat untuk melarikan diri karena pintunya dikunci. Gadis cantik itu baru saja dewasa dan dijual oleh bibinya ke kota. Gadis malang tidak tahu apa-apa. Dengan naif berpikir bahwa dia telah menemukan pekerjaan yang bagus untuk dirinya sendiri. Si kepala desa mengumumkan bahwa Sanok telah mandi dan berpakaian. Lalu bawa dia ke kamar tidur. Bicara padanya, sangat mudah untuk mencari uang bahkan jika Anda perlu berbaring. Dunrada baru sekarang menyadari ada yang tidak benar. Ketika dia mau melarikan diri, pintunya terkunci. Si kepala desa ingin menikmati tubuhnya. Kemudian menjualnya kepada pria tampan untuk mendapatkan banyak uang. Tapi tak disangka,
Dunrada memberinya tamparan. Tidak tahu bahwa, semakin Dunrada memprotes, semakin dia maju. Berteriak terus-menerus, tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Is your first question on your computer screen? Who scored the most number of runs in an innings in IPL 2022? A Butler beat a Cock. C. Kohli DKL Rahul. Your time starts now. Right answer is B. 140 runs high score. Memutuskan melawan dengan si buaya tua itu. Dunrada lebih baik mati, dia tidak akan menyerah. Tidak ada yang bisa dilakukan kepala desa saat ini. Sanok segera menyarankan, jika tidak bisa, cari cara lain. Sanok dengan mulutnya yang manis beritahu Dunrada pembelinya adalah pria tampan. Baru berusia 26 tahun. Gadis-gadis berbaris ikuti dia. Setelah mendengar ini, Dunrada berpikir dia mungkin berkesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi berpikir dengan hati-hati, dia bisa datang ke tempat seperti ini. Memang orang itu bukan orang baik. Hati dingin Dunrada memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di saat kritis, Sanya mampu menyelamatkan Dunrada. Dunrada panik, memohon Sanya untuk tidak menyakitinya. Sanya melihat memar di kaki Dunrada dan merasa sangat kasihan. Sabar menghibur Dunrada. Bahwa dia bukan orang jahat. Hanya datang ke sini untuk membeli layanan. Dia memberitahu Dunrada bahwa dia akan bantunya keluar ini. Dunrada menyatakan bahwa itu dibutuhkan banyak uang. Tapi Sanya tidak mempermasalahkan hal ini. Ternyata, Sanya adalah pria tampan dengan banyak uang. Juga pemimpin daerah ini. Dunrada tercengang dan memeluknya. Setelah itu, Sanya mengatakan bahwa dia akan menikahi Dunrada. Dan setuju menjemput Dunrada dalam 3 hari. Dunrada benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Sebelum pergi, Sanya memberitahu kepala desa untuk tidak menyentuh wanita itu. Juga memberi Dunrada sejumlah besar uang, untuk berjaga-jaga. Dunrada memberikan uang ini kepada Sanok, memintanya untuk membelikannya lilin dan minyak. Nyatakan bahwa dia ingin duduk di tempat yang gelap. Setelah itu, cari tahu di mana Kuang berada. Sebelum pergi, dia harus menghancurkan wanita itu. Ternyata, Kuang tidak hanya menghancurkan keluarga ibunya. Juga kutukan Dunrada selama hidupnya hanya bisa melakukan satu hal. Baru bertemu Dunrada memberi Kuang tamparan. Dunrada melihat putri musuh yang jatuh dan gagal. Mulutnya penuh sarkasme. Tentang berkelahi, Dunrada tidak pernah kalah dengan siapapun. Hanya beberapa kata yang membuat Kuang marah. Dia segera menusukkan gunting tajamnya ke arah Dunrada. Tidak tahu dia akan diajari oleh Dunrada bagaimana cara pakai yang benar. Anda layak untuk mati. Tolong ingat wajahku dengan jelas. Setelah meninggal, jangan ganggu aku. 3 hari kemudian, akhirnya bisa menunggu hari Sanya menjemput Dunrada. Sanya membeli Dunrada pakaian indah yang tak terhitung jumlahnya. Dunrada memakai pakaian itu, sangat indah sehingga gempa bumi. Sanya bahagia bahkan mau menangis. Sebelum pergi, Dunrada berlutut untuk memberi hormat kepada Sanya. Karena dia menyelamatkannya dari penjara neraka. Dia selalu jelas antara kebaikan dan kebencian. Orang yang memperlakukannya dengan baik, dia sangat hormatnya. Dan yang menyakitinya harus membayar dengan tuntas. Sebelum pergi, dia memberitahu Sanya dia perlu membersihkan suatu. Beritahu Sanya untuk menunggu di luar sebentar. Dia membawa lampu minyak ke tempat kepala desa. Apakah Anda ingin memberi saya ciuman? Ketika kepala desa sedang bersenang-senang. Lalu dia dorongnya jatuh ke lautan api. Yang berikutnya adalah giliran bibinya yang jahat. Semoga Anda bereinkarnasi lebih cepat. Kemudian, berpura-pura takut dan mencari orang bantu. Dan begitu Santa pergi. Berhasil tersembunyi dirinya. Dia pikir akan tinggal di sisi Sanya dengan bahagia. Tetapi pada hari pertama ke rumah suaminya, dia dihina oleh ibu mertuanya dan pelayannya.